Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan seperti yang kita sampaikan kemarin, kita pada pagi hari ini sedikit banyak membahas tentang masalah zakat dan pertanyaan atau tanya jawab nantinya. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Seperti kita ketahui, rukun agama itu ada 3. Ya, rukun agama, dasar landasan agama kita ada 3. Yang pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam, yang ketiga adalah rukun ihsan. Nah, di rukun Islam ada salah satu rukun yaitu zakat, mengeluarkan zakat. Nah, zakat ini terbagi menjadi 2 macam. Ada zakat mal atau zakat harta benda, dan ada zakat badan atau zakat fitrah. Nah, khusus di Ramadan ini hanya zakat fitrah. Khusus di Ramadan. Zakat mal itu waktunya tergantung. Tidak harus di Ramadan, tapi tergantung dengan nisab dan haul. Ada yang tergantung haulnya dan nisabnya, ada yang tergantung nisabnya saja walaupun tanpa haul. Nah, haul itu apa? Haul ini perputaran 1 tahun. Nisab adalah jumlah tertentu di setiap harta benda yang wajib dizakati, yang sudah mencapai batas tersebut maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, zakat harta benda ini ada 6. Cuma di Indonesia umumnya 3. Karena yang 3 selanjutnya tidak memenuhi syarat. Yang pertama adalah zakat nagdain. Zakat nagdain ini zakat dinar dan dirham asalnya. Karena uang zaman dahulu itu kan dinar dan dirham, emas dan perak. Uang emas dan uang perak. Kalau sekarang berupa uang, nilai mata uang. Bahkan sekarang bukan cuma kertas ya. Ya, kertas, koin sama digital. Uang digital sekarang. Bahkan ada Bitcoin, bahkan kripto. Nah, zakatnya sekarang ini nagden itu zakat uang tabungan kita. Berupa rupiah, dolar atau apapun bentuknya. Kalau sudah mencapai nisab maka dihitung 1 tahun. Setelah 1 tahun kepemilikan sesuai dengan nisab tersebut, tabungan itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian begitu juga perhiasan yang dimiliki oleh orang laki, bukan untuk dipakai, karena orang laki kan haram memakai emas dan perak. Emas. Kalau perak ada batasan tertentu. Tapi boleh memiliki, misalkan untuk investasi dia beli emas dengan bentuk perhiasan tapi untuk investasi saja. Boleh, tapi itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Kemudian yang kedua, yang umum di Indonesia, yang kedua adalah zakat pertanian. Pertanian ini ada 2 macam. Yang pertama, makanan pokok setempat. Ya, kalau kita padi. Sama buah-buahan. Buah-buahan cuma 2 jenis, yaitu anggur dan kurma. Selain itu tidak wajib dizakatin. Tebu, cengkeh, apalagi jeruk mungkin, durian. Kemudian yang ketiga, zakat tijarah atau perniagaan. Punya bedak, toko di pasar atau toko kios mungkin. Nah, sekarang ada toko offline, ada toko online. Nah, sama sih itu. Itu juga wajib dikeluarkan zakatnya setelah setahun kepemilikan toko tersebut dan harta barang dagangannya mencapai nisab.
Itu secara ringkas ya. 3 yang tidak ada di Indonesia karena tidak memenuhi syarat adalah zakat ternak, yaitu ada pada unta, sapi dan kambing. Loh, kenapa kok tidak ada di Indonesia? Karena salah satu syaratnya binatang tersebut digembalakan di padang rumput, jadi mencari makan sendiri gitu, bukan dimakani. Kalau kita sekarang kan peternakan itu dibelikan makanan, jadi binatang ternaknya duduk santai, duduk manis di kandangnya, yang punya yang nyarikan makan. Itu salah satu syarat yang tidak ada di Indonesia, yang menjadikan tidak ada zakat ternak di Indonesia. Atau mungkin di daerah pelosok-pelosok masih digembalakan, wallahu alam ada apa enggak. Kemudian yang kedua yang tidak ada di Indonesia lagi adalah barang tambang emas dan perak. Tambang emas dan tambang perak. Saya sebut tidak ada di Indonesia kenapa? Karena peraturan kan tidak boleh dimiliki perorangan. Tambang emas itu peraturannya seperti itu yang saya tahu. Jadi tidak bisa dimiliki perorangan. Kemudian yang ketiga, jadi orang pribadi nambang emas kan tidak boleh katanya. Yang ketiga adalah zakat rikaz. Apa rikaz ini? Barang harta karun. Yang diketahui harta tersebut ada tanda-tanda bahwa harta ini dari zaman sebelum Islam. Zaman-zaman purbakala. Itu juga tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena peraturan Indonesia kalau menemukan itu masuk ke purbakala kan. Jadi masuk ke badan purbakala atau apa namanya itu. Jadi tidak boleh dimiliki perorangan juga. Nah, kemudian selain daripada 6 ini tidak ada zakat. Nah, kalau zakat profesi atau zakat penghasilan, ini fatwa ulama, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang memfatwakan karena dilihat dengan kondisi orang umat zaman sekarang yang banyak membutuhkan dan juga ada pekerja-pekerja supaya memperingkas dan memperingan, maka difatwakan ada zakat penghasilan. Boleh kita memilih itu, boleh juga tidak, silakan. Bebas. Kalau misalnya di kantornya dipotong untuk zakat penghasilan, ya sudah. Kalau kita tidak bisa menolaknya, mau tidak mau dipotong, ya sudah. Jadinya sodako nanti. Kalau kita punya keyakinan zakat penghasilan tidak ada, jatuhnya sodako. Kemudian yang kedua, zakat mal tadi. Kemudian yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dari bahan makan pokok setempat, dimulai mengeluarkannya mulai tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal. 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Afdalnya, kebanyakan kita tahunya itu afdalnya itu malam lebaran. Padahal afdalnya bukan malam lebaran. Afdalnya itu setelah subuh hari tanggal 1 Syawal, sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu afdalnya. Aslinya loh ya. Cuman kebanyakan kita kan malam lebaran. Ya enggak apa-apa sih untuk menghidupkan lebaran juga sih. Menghidupkan malam lebaran boleh-boleh aja. Kalau ditanya itu paling afdal, enggak. Enggak, sama aja dengan kita mengeluarkan sekarang dengan malam lebaran itu sebetulnya sama aja. Nah, kemudian ini zakat apa namanya? Fitrah atau zakat badan. Dikeluarkannya, berapa dikeluarkannya zakat fitrah ini? Dikeluarkannya adalah 1 sok. 1 sok ini 4 amdad atau 4 mud. Mud itu 1 genggaman 2 tangan gini, 4 kali itu. Kira-kira sekitar kurang lebih sekitar ada yang mengatakan 2,6-2,7 kilo per jiwa. Cuman lebih baik ditambah menjadi 3 kilo dipasin. 3 kilo tambahin. Amal ibadah kalau ditambah, ya, amal ibadah yang sudah baku, ada ketentuan seperti kayak sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4, kalau ditambah maka tidak sah. Tapi kalau amal ibadah maliyah ditambah malah berkah.
Tapi katanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang faqih alim, beliau mengatakan banyak orang was-was di ibadah yang menyangkut harta, menyangkut badaniyah. Ibadah itu ada badaniyah, ada maliyah. Ibadah badaniyah seperti sholat, wudhu, ini kan badaniyah. Banyak orang was-was, was-was wudhu, was-was sholat, was-was najis, banyak. Cuman katanya beliau jarang yang was-was di ibadah yang menyangkut harta. Kayak zakat misalkan. Zakat fitrah berapa? 2,6 kilo anggap begitu. Itu dia beli benar-benar 2,6 kilo. Pas. Kenapa kok tidak was-was? Jangan-jangan kurang nih. Gak lega saya. Kalau 2,6 kilo. Anak tambahin deh jadi 3 kilo. Atau berhubung dia kaya, anak tambahin per jiwa jadi 5 kilo. Ada nggak seperti itu? Ada, cuma jarang. Yang ada pas persis. Padahal kalau kita was-was di ibadah badan, ini merugikan. Was-was di wudhu, ngabisin air. Was-was di najis, oh tambah sumpak semua kita nih. Was-was di sholat, takbiratul ihram, waduh tambah mengganggu tetangganya kan. Allah, tidak jadi lagi. Allah, tidak jadi lagi, sumpah tetangganya. Tidak ada manfaatnya, malah merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Tapi kalau was-was di ibadah yang menyangkut harta, dia mengeluarkan zakat dan dia was-was ini jangan-jangan kurang dan dia tambahin, maka penambahan tersebut menjadi sodakoh. Dan sodakoh pahalanya luar biasa. Ya, berangka baiknya kalau kita lebihkan. Kalau kita was-was di ibadah mal, sekali lagi menguntungkan buat diri kita dan juga menguntungkan buat orang lain yang menerimanya. Karena kita lebihkan. Bukan malah pas persis gitu. Nah, kemudian ada yang salah kaprah di antara masyarakat kita, yaitu mengeluarkan zakat mal di waktu Ramadan. Ada kan biasanya kalau panitia-panitia zakat itu juga begitu, dititipin zakat. Ini zakat fitrah, ini zakat mal. Gimana? Ya dilihat, apakah memang sudah jatuh tempo waktunya mengeluarkan zakat mal apa enggak? Karena zakat mal tadi, seperti yang Anda katakan tadi, seperti tabungan dan seterusnya, itu tergantung jatuh temponya kapan. Nah, kalau jatuh temponya bukan di Ramadan, ya harus dikeluarkan di waktu jatuh tempo itu, jangan di Ramadan. Memang kalau kita mentakhirkan zakat, takhir zakat, ya misalkan jatuh tempo itu Sya'ban, nanggung nih kurang 2 minggu lagi Ramadan, anak keluarin zakat malnya di Ramadan, misalkan zakat toko atau apa, maka hukumnya haram karena mentakhirkan zakat yang jatuh tempo diakhirkan karena mengejar Ramadan, jatuhnya haram. Nah, kalau takjil zakat gimana? Takjil ini kan menyegerakan. Takjil itu artinya bukan buka sebetulnya. Buka itu iftar. Yang benar itu iftar. Kalau takjil itu menyegerakan, artinya bersegera, cepat-cepat. Nah, tapi kita kulino kalau mengatakan buka itu berarti takjil. Undangan takjil. Berarti undangan cepat-cepatan. Nah, mentakjil zakat, misalkan zakatnya harusnya jatuh tempo itu di bulan Syawal, cuman dikeluarkan dulu di Ramadan. Kalau gitu gimana? Memang kalau gitu boleh, tapi ada 2 syarat. Ribet. Syarat yang pertama, di waktu kita jatuh tempo itu kita ngitung lagi apakah zakat yang kita keluarkan di Ramadan ini sesuai jumlahnya apa kurang. Kalau kurang tinggal nambahin, kalau lebih ya sudah jadi sedekah, nggak masalah. Syarat kedua yang ribet. Apa? Orang yang sudah kita kasih zakat di bulan Ramadan, yang zakat mal kita ini sebetulnya jatuh tempo di Syawal, tapi kita keluarkan duluan, kita harus cek lagi orang itu. Apakah orang tersebut masih berhak menerima zakat apa enggak? Di waktu kita jatuh tempo. Oh, ternyata orangnya sudah meninggal, maka kita wajib mengeluarkan lagi. Oh, ternyata orangnya sudah kaya, mungkin dapat warisan atau maklar, tahu-tahu kaya sudah tidak berhak menerima zakat, maka kita wajib untuk meminta kembali. Nah, susah ini kan. Wah, sampai aku balik ilat iki macam-macam ini so
udunan barang. Terus gimana kalau sudah begitu? Ya sudah, berarti kita mengeluarkan lagi double berarti. Tapi saya kepingin fadilah keutamaan Ramadan, sedekah. Kan kemarin sudah kita bahas, apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Sedekah apalagi? Dan sedekah ini pahalanya gede banget. Karena tadi ya, orang kalau ibadah menyangkut harta itu jarang yang was-was. Kenapa? Karena ada di dalam jiwa kita, nafsu ini mempunyai sifat ingin memiliki, menguasai dan eman untuk mengeluarkan apa yang sudah dimiliki. Itu sifat nafas. Nggak wis duwe kate ngetok menangan. Kecuali dia mempunyai imbal balik yang menurut dia seimbang dengan apa yang dia keluarkan. Orang masukkan uang ke kotak, kalau dia tidak punya keyakinan yang luar biasa kepada Allah, yakin mantap dengan adanya sedekah pahala yang luar biasa besar, maka dia tidak akan keberatan memasukkan uang yang jumlahnya besar. Tapi kalau enggak, pasti ada penolakan dalam hatinya. Aku oleh apa? Ana mendapatkan apa ketika Ana mengeluarkan uang sejumlah sekian? Karena dia tidak yakin dengan pemberian Allah dan balasan dari Allah. Nyangkut harta ini memang, bahkan kata dawuh Kanjeng Nabi apa, ilmu yang pertama hilang itu nanti di akhir zaman ilmu waris. Kenapa? Ya karena harta ini tadi. Menyangkut harta. Orang berani memutuskan silaturahmi gara-gara warisan kok. Orang berani murtad gara-gara uang ya banyak juga. Orang berani menjual agama karena masalah duit banyak. Makanya ketika kita melakukan sedekah berat, memang pasti berat karena bertentangan dengan nafsu, tapi pahalanya besar. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, orang kalau dia mulai niat untuk melakukan sedekah sampai dia berjalan untuk menuju tempat harta yang akan dia sedekahkan, kemudian dia keluar menuju orang-orang yang ingin dia sedekahi, sampai dia kasih, sampai dia balik pulang lagi, ini orang tersebut berarti telah menang melawan 70 setan. 70 setan. Yang setan-setan 70 ini gandoli hatinya, gandoli kakinya, gandoli segala macam sudah. Digandoli supaya dia tidak mengeluarkan sedekah tersebut. Kenapa? Pahalanya besar. Ada dalam kitab Jawahirul Uluyyah. Di kitab Jawahirul Uluyyah itu diceritakan ada satu pengajian majelis ketika kiainya, syekhnya itu mengatakan demikian tadi itu, fadilah keutamaan sedekah seperti melawan 70 setan. Karena dia akan berperang dengan 70 setan. Akhirnya salah satu dari jamaah berdiri, "Ya Syekh, ana mau perang. Izin, ana mau perang kepada 70 setan. Ana mau pulang sekarang, mau sedekah, ana mau perang melawan 70 setan." Silakan pulang. Karena dia ingat baru beli gandum. Kalau di negara Arab itu kan gandum. Gandum 1 karung. Kalau sekarang beras gitulah 1 sak. Baru beli. Langsung dia pulang dengan cepet-cepetan. Ketika dia masuk ke rumahnya, langsung ke dapur, istrinya di kamar kaget. Ngapain suaminya cepet-cepet masuk ke dapur? Diikutin sama si istri. Dilihat suaminya ngambil karung gandum tadi, tahu-tahu karung gandum ini ditaruh di pundaknya. Ketika mau keluar dihadang sama istrinya. Mau kemana? Ana mau sedekah. Sedekah apa? Gandum ini. Semuanya? Iya. Jadi kan baru beli. Iya, tapi ana mau sedekah kan ana mau ngelawan 70 setan. Repot istrinya. Nggak usah 1 sak. Cukup 1 kilo aja. Repot. Ini baru beli anu repot, tarik-tarikan karung tersebut, akhirnya subhanallah karungnya jebol. Karungnya jebol, berantakan sudah di lantai. Marah nih selagi. Balik ke majelis. Nah, katanya syekhnya, gimana? Sudah perang melawan 70 setan? Katanya orang itu, sudah ya syekh. Ana perang melawan 70 setan dan aku menang. Tapi wajaat ummuhum, tapi mencolot ibunya setan, saya yang kalah. Saking pegeleng. Wajaat ummuhum faghalabat nih kata. Ibunya mencolot maka aku yang kalah kata. Tapi biasanya suka sedekah ibu-ibu ya. Ya.
Yang senang sedekah ini ibu apa bapak sih? Bapak apa ibu? Hah? Bapak. Yang suka sedekah bapak ya? Bukan ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu tapi duitnya dari bapak. Maka itu fadilah keutamaan sedekah luar biasa. Jadi kita tidak perlu bingung mengeluarkan zakat mal di Ramadan karena ingin mendapatkan fadilah keutamaan Ramadan. Kalau memang belum jatuh temponya atau sudah jatuh tempo sebelum Ramadan, kita keluarkan jatuh tempo itu. Nah di Ramadannya sedekah. Toh sedekah yang kita keluarkan pahalanya pahala wajib. Nah kemudian kepada siapa kita memberikan zakat ini tadi, baik zakat mal maupun zakat fitrah? Kepada 8 jenis kriteria orang yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Yang umum di Indonesia ya fakir miskin. Fakir yang sudah kita bahas kemarin kan, fakir adalah orang penghasilan dan pengeluaran pribadi, nafkahnya dia atau pribadinya dia ini tidak seimbang. Pengeluaran dengan pendapatan tidak seimbang. Ini berhak menerima zakat dan banyak orang-orang seperti ini di sekeliling kita masih banyak. Nah kemudian ada namanya gharim. Gharim ini orang yang punya hutang, baik utang karena dirinya atau utang karena orang lain, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian ada namanya amil zakat. Nah, amil zakat ini ada syaratnya. Di Indonesia sebetulnya tidak ada amil zakat yang berhak menerima zakat karena tidak memenuhi syarat. Ini hati-hati panitia-panitia zakat. Apa syaratnya? Yang pertama, amil zakat tersebut adalah amil yang ditunjuk oleh Imamul Udma. Imamul Udma di sini adalah pemerintahan dalam bentuk apapun. Mau kesultanan, kerajaan, perdana menteri, republik atau apalagi bentuk pemerintahan. Apapun bentuk pemerintahan, menunjuk si kepala pemerintahan tersebut, dalam hal ini Kementerian Agama kalau di Indonesia. Kemudian ada badan khusus untuk penanganan zakat. Lah ini dinamakan amil yang berhak menerima zakat. Itu syarat pertama. Dan syarat kedua, mereka tidak dibayar atau tidak ada gaji atau upah. Maka berhak menerima zakat sebagai amil. Kalau panitia-panitia zakat yang swadaya masyarakat di pondok-pondok, masjid-masjid, kampung-kampung, ini tidak berhak menerima zakat sebagai amil. Tidak berhak menerima zakat sebagai amil. Tapi kalau misalkan amil itu adalah orang yang fakir atau miskin, nah dia berhak menerima zakat bukan karena amilnya, tapi karena fakir miskinnya. Ini harus hati-hati. Jadi panitia zakat itu tanggung jawabnya gede juga loh. Karena dia menjadi wakil orang yang mengeluarkan zakat. Salah-salah dia bertanggung jawab di akhirat. Ya, jadi harus hati-hati. Pahalanya juga gede. Pahalanya besar, tanggung jawabnya juga besar. Karena itu tadi, dia menerima tanggung jawab dari orang dan dia mengeluarkannya tersebut harus sesuai aturan syariat. Kalau tidak dia bertanggung jawab. Karena punya orang. Maka daripada itu ada kasus, nggak tahu masih ada enggak sekarang ini, yaitu panitia zakat menyediakan satu sak, misalkan anggap 3 kilo gitu ya, menyediakan cuma 3 kilo, kemudian para orang-orang yang ingin mengeluarkan zakat datang membawa duit, uang ini dibelikan beras itu tadi 3 kilo, akad jual beli, kemudian setelah serah terima berasnya dikembalikan ke panitia, ini zakat fitrah saya. Nah pertanyaannya boleh tidak seperti ini? Begini, ini kan berarti jual beli tuh, ya jual beli beras. Kalau beras itu milik dari panitia, maka boleh dia menjual belikan. Setelah itu beras ini dikembalikan kepada panitia kan, untuk diwakilkan kepada panitia, ini zakat fitrah saya.
Udah selesai. Datang orang kedua. Ini sah masih yang pertama. Datang orang kedua, beli beras yang sama tadi. Lah, ini tidak sah. Kenapa yang kedua tidak sah? Karena beras ini bukan milik panitia. Panitia dititipi beras tersebut untuk memberikan kepada mustahik zakat yang berhak menerima zakat. Sedangkan panitia amil zakat bukan orang yang berhak menerima zakat. Jual beli beras tersebut tidak sah karena menjual barang yang bukan miliknya. Itu hati-hati. Itu enggak tahu masih ada enggak praktek begini. Hah? Masih ada? Nah, ini enggak boleh, enggak sah. Tidak sah. Kemudian operasional panitia ini juga tidak bisa diambil dari zakat. Tidak bisa. Lalu terus bagaimana panitia kan butuh kopi, butuh makan, butuh bensin, butuh uang rokok juga kan. Sepet gak rokokan lagi. Diambil dari sumbangan. Buka donasi sumbangan kepanitiaan. Silahkan. Sumbangan sukarela berapa? Untuk operasional kepanitiaan zakat. Tidak masalah. Silakan. Nah, itu uang itu bebas diapakan. Pokoknya untuk masalah panitia sudah mau dibelikan makan, kopi, apalah segala macam silakan. Jangan ngambil dari uang zakat. Nah, kemudian ini yang banyak salah kaprah sih, yang seperti itu banyak yang salah kaprah. Kemudian ketika memberikan zakat kepada panitia harus ada kata-kata saya wakilkan atau saya pasrahkan ke jenengan zakat fitrah saya. Atau zakat fitrah istri saya, anak saya, fulan, fulanah. Ada kata-kata itu kepada panitia. Jadi nitip, wakil, wakalah. Dan sebelumnya beras itu diniatin dulu. Ini zakat fitrah saya, zakat fitrah atas nama istri saya, fulanah, anak fulan, fulan, fulan. Nah, seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya pribadi dan untuk istrinya dan juga orang-orang yang dia nafkahi yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, yaitu anak-anak yang belum mampu mencari nafkah. Itu wajib dikeluarkan zakat oleh orang tua, oleh bapaknya. Walaupun si istri lebih kaya, istri lebih kaya, suami ya biasa-biasa aja. Mungkin suami gajinya 1 bulan UMR berapa UMR? 3 juta. Hah? 2,8. Istrinya ternyata gajinya per bulan puluhan juta. Lebih gede bojone. Tetap si suami yang mengeluarkan zakat fitrah. Kalau si istri tidak tega kemudian dia memberikan uang kepada suami, boleh silakan, tidak apa-apa. Kemudian suaminya membelikan beras atas nama dirinya, istrinya, dan uang itu uang dirinya sudah dikasihkan gitu lah. Bukan istri yang membelikan beras dengan uangnya istri, tidak boleh gitu. Niatnya pun niat sang suami. Kecuali kalau misalkan maaf seorang janda yang dia tidak punya suami, ya dia mengeluarkan dirinya sendiri. Ya, kalau dia tidak punya anak yang dewasa yang bisa memberi nafkah gitu ya. Kalau dia punya anak dewasa yang maka anaknya yang makan. Ini problematika sedikit banyak tentang masalah zakat yang banyak terjadi di masyarakat. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti seputar itu biasanya tentang masalah zakat ini. Ya. Kemudian kita kasihkan lagi kepada orang yang tapi fakir, miskin, gharim, kemudian amil. Kemudian yang kelima adalah orang yang mu'allaf, orang bermusuh Islam dan biasanya dikucilkan dari keluarganya atau gimana, itu kasih berarti zakat juga. Kemudian orang budak, ya budak ini zaman sekarang tidak ada. Budaknya itu juga budak mukatab namanya. Budak itu macam-macam, ada mukatab, mubaad, ada mudabbar. Tapi tidak ada zaman sekarang tidak ada budak.
Kemudian Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal, walaupun di kota asalnya dia kaya, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian sabilillah, sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah tanpa pamrih. Ya zaman dulu ya, pejuang-pejuang kemerdekaan kayak gitu itu berhak menerima zakat sebagai sabilillah. Walaupun ada juga ulama yang menyatakan bahwa sabilillah itu juga termasuk para ulama-ulama yang tidak ada gajian. Biasanya guru-guru ngaji SD TP ngaji kira-kira itu yang di ngajian kecil-kecil alif ba ta kayak gitu tuh. Nah, itu biasanya kan enggak ini kan enggak ada gajian di masjid-masjid, musola-musola itu kan ada tuh biasanya. Nah, itu ada ulama-ulama yang menyatakan mereka berhak menerima zakat karena seperti itu. Walaupun mereka ini kebanyakan malah orang yang kekurangan malahan. Karena kita memandang sebelah mata kepada para guru-guru yang mengajari anak-anak kita memandang sebelah mata. Kita menganggap bahwa ilmu agama ini murah. Kita menganggap ilmu agama ini ya kayak seolah kita tidak membutuhkan yang mengajar, yang membutuhkan. Padahal kan bukan begitu. Kita butuh para ulama, para ustadz, para guru untuk mengajari anak-anak kita. Kenapa? Karena tanggung jawab kita mengajari anak-anak kita sampai mereka paham tentang ilmu syariat sejak dini, sebatas kemampuan mereka sebagai anak. Dan ketika ada ustadz atau guru yang ngajarin anak-anak kita tersebut cara sholat, cara wudhu dan seterusnya, maka kita meringankan beban tanggung jawab kita. Dan kita tidak menghargainya sebetulnya. Banyak kasus begitu sih yang saya tahu di daerah-daerah, ketika kita pernah diundang ada haflah penutupan semacam kayak madrasah di masjid. Masya Allah, anak-anak kecil-kecil itu ratusan. Karena tanya, berapa orang tua membayar bulanan anak-anak itu ngaji tiap hari? 2.000 perak, 2.000 rupiah per anak 1 bulan. 2.000. Anggap 100 anak, berarti berapa? 200.000. 200.000 tiap hari ngaji. Terus si gurunya suruh makan apa 200.000 ini? Karena kita tidak pikir ke situ kan. Tapi kita berani mengeluarkan uang jutaan untuk anak-anak kita belajar umum. Entah itu matematika, bahasa Inggris lah, bimbel inilah, bimbel itulah. Berani kita mengeluarkan duit jutaan. Padahal manfaat yang diterima anak ilmu pengetahuan umum ini hanya manfaat di dunia tok. Walaupun bisa sih manfaat akhirat, iya, cuman umumnya kan manfaatnya dunia. Tapi kalau anak-anak ini diajari oleh guru-guru tentang masalah syariat, maka manfaatnya justru dunia akhirat. Lebih gede lagi. Tapi kita tidak menghargai. Banyak kasus begitu, apalagi di ibu kota. Banyak kasus begitu. Bahkan yang lucu lagi, misalkan ada madrasah anak-anak sekolah gitu, ditarif itu diomeli sama orang tuanya, sama wali santrinya. Mosok ngaji ono tarife gak ikhlas gini-gini loh. Padahal kalau mau ditarif beneran dengan nilai, tidak akan mampu orang itu bayar ilmu syariat ini. Ngajari Quran anak kecil, ngajari sholat anak kecil, ini tidak ternilai kalau dinilai dengan uang, tidak ternilai, tidak akan mampu orang tua bayar guru-guru anak-anaknya ini. Kalau mau hitung-hitungan loh ya, mau hitung-hitungan manfaat yang dia peroleh. Kalau mau hitung-hitungan loh, bayangkan akhiratnya loh selamat, dirinya si anak ini selamat, orang tuanya katut selamat pisan. Gara-gara anak-anaknya ngerti syariat. Ini nilainya luar biasa kan. Kalau dihitung dengan duit, ya tidak bakal bisa. Katanya ulama, ilmu itu menjual rumah untuk ilmu itu tidak sepadan. Sik kurang kalau misalkan mau ngitung ilmu syariat itu, maksudnya dengan uang ya, maksudnya kayak gitu ya. Tapi kan kita kan kadang memandang sebelah mata. Nah maka itu perlu mereka ini dikasih, harusnya bukan zakat sih, harusnya kita kasih mereka yang apa namanya sepadan dengan kehidupan mereka.
Nah, ini harus diperhatikan para guru-guru ngaji anak-anak kita ini. Karena mereka banyak yang tidak diperhatikan. Nah, kemudian yang terakhir, zakat ini batas waktunya setelah sholat Idul Fitri, hukumnya makruh. Tadi kan wajibnya itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal. 1 Syawal itu afdolnya setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri hukumnya makruh sampai maghrib. Habis maghrib hukumnya haram, tapi tetap wajib dikeluarkan. Karena habis maghrib itu sudah masuk tanggal 2. Hitungan Hijriyah itu kan maghrib. Tenggelam matahari sudah masuk hari berikutnya. Kalau di masa itu kan jam 12 malam. Ya, kalau di tanggalan Hijriyah itu hitungannya adalah matahari. Matahari tenggelam, harinya beda. Ini sedikit banyak tentang masalah zakat yang mungkin banyak terjadi di masyarakat. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Hah? Kalau masalah beras yang diputar berarti insya Allah di sini tidak terjadi. Jadi bisa di yang beras yang dijual sendiri dan beras yang sudah dibeli oleh konsumen oleh Ah. Yang saya tanyakan masalah ini, kebanyakan itu suami pasrah kepada istrinya untuk nitip bayar zakat ke panitia. Itu banyak sekali. Bapaknya nggak mau keluar. Ini yang di luar sini beli zakat, beli beras, terus dibayarkan zakat, termasuk untuk suami. Lah niatnya gimana? Harusnya niatnya suami dong. Itu gimana? Ya itu niatnya kan niat suami yang saya dikatakan kan. Niatnya adalah suami karena yang wajib mengeluarkan zakat itu suami, bukan istri. Nah kalau istrinya yang datang ke masjid untuk mengeluarkan zakat ini, niatnya ya apa? Niatnya gimana? Ya suaminya yang suruh keluar harusnya, bukan istrinya. Lagian ini kan masa si istrinya disuruh ke masjid ketemu sama panitia zakat, yang panitia zakat mayoritas kan laki biasanya kan. Ya maaf ya enggak pantas begitu tuh. Enggak pantas loh. Enggak menghormati seorang wanita kalau seperti itu. Maaf ya. Ini pekerjaan laki. Wanita itu mulia dan dihormati harusnya. Niatnya gimana kalau kayak gitu? Padahal niatnya kan lakinya yang niat, bukan si perempuannya. Ya harus dikasih edukasi sih, pemahaman masalah ini. Ada lagi? Hah? Ya boleh, tapi sebelumnya harus kayak gini ini kadang-kadang menimbulkan fitnah juga kan. Orang kalau orang awam tidak paham tapi ngeyel, ini repot. Ya, sudah gak ngerti ngeyel. Ini yang repot ini kayak gitu kan. Apalagi yang yang ingatkan kadang-kadang dianggap bukan ulama bagi mereka. Dianggap orang biasa gitu ya. Kok itu sopo gitu. Kan begitu. Akhirnya ngeyel, akhirnya jadi fitnah. Maka itu perlu edukasi sebetulnya. Sebelum mungkin ada pengumuman di masjid atau gimana caranya atau gimana gitu. Waktu Jumatan mungkin kumpulnya orang banyak diumumkan caranya begini begitu. Atau di edaran juga. Ya, karena wajib niat suami. Suami yang wajib niat itu, bukan si istri. Gitu. Kalau enggak kadang bisa menimbulkan fitnah kalau enggak dikasih edukasi duluan. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Kalau kita umpamanya di bulan besar kita punya uang katakanlah 500, terus kata-kata maulud jadi 600, pas satu bulan Ramadan itu jadi 600, itu cara menghitungnya seperti itu. Ya. Yang ketiga masalah sapi disampaikan tadi bagi para ustaz-ustaz Ya. yang mengajar dan yang lainnya yang memangnya tidak tahu. Bagaimana kita punya ustaz yang kita padam mampu tapi nggak punya penghasilan lain, cuma dia itu tausiah. Kalau kita menyampaikan ke situ gimana? Padahal kalau kita punya pekerjaan tiap bulan biasa diharapkan karena dia itu penghasilannya cuma dari tausiah. Itu kalau kita kasihkan sebagai dasar itu gimana? Ya. Terima kasih kalau untuk Waalaikumsalam. Ini kalau pertanyaan yang 3 ini anak kadang lupa yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? yang masalah batasan fakir miskin itu. Batasan fakir miskin. Batasan fakir miskin menurut syariat adalah orang kalau fakir orang yang penghasilannya kurang dari separuh kebutuhan hidupnya, baik untuk dirinya maupun yang dia wajib nafkahin. Kebutuhan apa ini? Ya kebutuhan primernya dia. Kebutuhan makan secara normal, kemudian kebutuhan sandang, pangan secara normal. Bukan kebutuhan yang rokok nggak masuk ya. Kebutuhan rokok nggak masuk, karena bukan kebutuhan wajib ini. Jadi kebutuhan wajib itu fakir. Kalau miskin lebih dari separuh tapi tetap kurang dari kewajibannya, maksudnya kurang dari nafkah yang pengeluarannya. Misalkan kebutuhan sehari, misal anak 2, istri, suami 4 orang kan, anggaplah untuk makan yang normal 100.000 lah, anggap satu hari. Kurang dari 100.000 lebih dari 50.000 ini dinamakan miskin. Kalau kurang dari 50.000 itu dinamakan fakir. Intinya itu. Kemudian yang kedua tadi, Masalah uang tabungan. ngitungnya uang tabungan. Kalau bulan ini sekian, bulan Ah. ini tambah sekian. Ya, kalau ngitungnya uang tabungan, begini, selama tabungan kita kurang dari nisab maka tidak dihitung haul. Berapa nisabnya? Kurang lebih sekitar 80-an gram emas nilai itu. Kurang lebih, ada yang mengatakan 83, 87, 89, cuman lebih hati-hati kita ambil paling rendah yaitu 80. Anggap contoh paling gampang. Anggap 80 gram itu uangnya 80 juta. Uang kita tabungan selama ini kurang dari 80, 60, 70, 60, 70. Suatu saat kita mungkin dapat maklaran atau gimana, tahu-tahu uang kita mencapai 100 juta. Anggap tanggal 1 Sya'ban 100 juta. Dan sampai tahun depan uang 100 juta ini tidak pernah kurang. Ngendep dari tabungan kita itu 100 juta, jadi lebih dari nisab maksudnya. Maka dikurangkan 2,5% setelah 1 Sya'ban tahun berikut. Atau 1 tahun setelahnya itu ya. Berapa berarti? 2,5 juta per 100 juta. Anggap nisabnya 80 juta. Itu caranya seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Oh, sabilillah. Kalau masalah sabilillah ada seorang guru agama, apakah dia juga bisa bukan guru anak ngaji anak-anak ya? Maksudnya gitu loh. Ya kita tinggal lihat aja kehidupannya gimana. Tapi asal untuk pengetahuan aja bahwa dakwah ini bukanlah mata pencaharian. Dakwah ini pengabdian. Ya, jadi bukan mata pencaharian. Kalau mata pencaharian otomatis ada target.
Tapi karena ini pengabdian, ya sudah pengabdian lillahi ta'ala. Nah, boleh enggak kita ngasih sama mereka? Ya kita lihat, kebanyakan juga banyak orang-orang tersebut yang memang mengabdi kepada Allah, dakwah ilallah, mereka tidak lagi memikirkan dunia. Banyak yang seperti itu hingga mereka kekurangan dalam segi dunia. Ada, terutama di pelosok-pelosok. Karena sering nemui itu para ustadz-ustadz, kiai-kiai di pelosok-pelosok yang memang kondisinya betul-betul mengenaskan. Ya, mengenaskan. Banyak. Nah, kalau seperti itu apa? Bahkan dia bisa masuk ke fakir miskin malahan. Bukan masuk sabilillah lagi, ke fakir miskinnya. Ya, jadi banyak ulama-ulama yang justru mereka masuknya ke fakir miskin. Nah, kecuali mungkin ulama-ulama yang mereka apa ya? Ada orang-orang yang memang sudah diberi oleh Allah SWT keistimewaan dengan dijamin oleh Allah. Ini sudah benar-benar tenggelam dalam dakwah. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang ya kita bahasnya itu khawariqul adah, sudah tidak bisa dinalar. Tapi zaman sekarang orang-orang seperti ini sudah mulai langka sih. Allahu a'lam. Tapi kalau misalkan kita tidak memberikan zakat, itu lebih utama lagi lah. Kita memberikannya hadiah atau sedekah, bukan zakat. Ya tinggal kita lihat aja lah kondisinya gimana. Ada lagi terakhir, ini setengah 6, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebutkan dalam perkembangan kondisi sekarang ini kan ada uang-uang digital. Ya. Disebutkan ada kripto, mungkin banyak sekali yang lain. Ya. Wallet, dan liquidity dan sebagainya. Ini termasuk perdagangan yang menggunakan kalau dulu kan dinar dan dirham. Ya. Kemudian sekarang ada pakai dana, pakai top up. Ya, intinya Tidak tampak, semuanya hanya digital. ya. Kemudian untuk membeli, kadang-kadang yang di digital itu perdagangan antara barang yang sebenarnya hanya fotonya bagus, tapi Ya. nyatanya tidak. Nah ini hukumnya bagaimana? Intinya toko online gitu ya. Kemudian bahkan ke depan rupanya pemerintah juga berkait dengan lebih banyak ke uang digital. Bahkan di Tangerang sudah di pabriknya sudah dibuat kripto. Oh iya. Iya, cukup besar di dunia. Nah ini gimana? Keabsahan, haram, halalnya. Ya. Nilai-nilai yang ditukar itu kan nilai sebetulnya kan. Nilai atau falas, nilai. Dan nilai menukar, dikatakan Imam Ghazali dan juga Imam Nawawi, ketika masyarakat itu sudah menganggap ini adalah jual beli, maka dianggap itu adalah jual beli. Selama tidak ada melanggar ketentuan dasar dari jual beli itu sendiri dalam hukum syariat. Karena fikih muamalah itu kan ada dasar-dasarnya sendiri kan. Fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Masalah jual beli, akad dan sebagainya. Selama tidak melanggar itu jual beli, maka diperbolehkan. Kemudian yang setahu ana juga masalah kripto itu ada fatwa ulama MUI kalau nggak salah. Mungkin bisa dicek di Google. Setahu ana pernah baca dibolehkan. Kalau detail-detailnya anak kurang paham karena anak tidak menguasai masalah ekonomi, anak tidak begitu paham. Terus kemudian kalau masalah jual beli secara online itu hukum fikihnya ada, namanya ba' syai'in mausufun fid dhimmah. Jadi jual beli sesuatu barang yang barang ini disifatkan dan ada jaminan sesuai dengan sifat atau bahasanya itu deskripsinya sesuai dengan apa yang sudah ditulis. Itu sah hukum jual belinya asal sesuai dengan apa yang disifatkan. Kalau enggak maka kena namanya khiyarul aib namanya, yang berhak untuk dikembalikan oleh sang pembeli.
Jadi jual beli secara marketplace online itu diperbolehkan dalam hukum syariatnya dengan catatan sesuai barang yang dijual dengan deskripsi barang tersebut. Kalau tidak sesuai, maka si pembeli berhak mengembalikan dan diminta uangnya kembali. Namanya khiyar aib. Khiyar itu ada 3 macam. Ada khiyar aib, ada khiyar majelis, ada satu lagi khiyar apa itu? Ada 3 majelis. Khiyar apa? Khiyar aib, khiyar majelis, satu lagi lupa nah, khiyar apa namanya. Jadi ada 3 hal. Itu. Jadi jual beli online sekali lagi bisa. Kalau masalah untuk kripto dan sebagainya, coba bisa dicek di websitenya MUI, ada fatwanya di situ tentang masalah uang-uang bukan uang digital, itu apa ya namanya? Uang kripto ya. Uang kripto itu. Wallahu a'lam. Sampun nggih. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah billahi faqina fil da'ah ibnu salih min ashabna sallallahu. Hadratin Nabi al-Fatihah. Ya kan, ya kan.